Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Rahim dari kelas E Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Green Economy and Trade. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Baiklah, materi pertama, pengertian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang memiliki waktu regenerasi sangat lama atau bahkan tidak dapat beregenerasi sama sekali. Oleh karena itu, ketika habis dipakai sumber daya ini tidak dapat digunakan lagi dalam waktu yang lama. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui kerap juga disebut sebagai non-renewable resource. Dari contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah bahan bakar fosil, barang tambang logam, dan mineral, serta beberapa jenis air aktif tertentu. Sumber daya alam seperti kayu, binatang, dan ikan juga dapat dianggap sebagai sumber daya alam yang tidak terbarui ketika penggunaannya melebihi kapasitas regenerasinya. Oleh karena itu, manajemen sumber daya berperan dalam menentukan apakah dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Jenis-jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi ada bahan bakar fosil. Yang pertama ada minyak mentah, gas alam, dan batu bara. Sedangkan energi nuklir atau uranium. Selain bahan bakar fosil, kategori sumber daya tak terbarui adalah lain bahan bakar nuklir. Nuklir diperoleh melalui penambangan, pemurnian biji uranium, unsur radioaktif yang terjadi secara alami di bawah permukaan bumi. Uranium ditemukan dalam jumlah kecil dan penambang sering mengumpulkan simpanan uranium untuk pemurnian dan pemurnian lagi. Mineral tersebut menghasilkan tenaga melalui proses yang dikenal sebagai fusi nuklir dan menciptakan tekanan. Untuk menjalankan turbin kemudian menghasilkan tenaga nuklir. Selanjutnya, cara pengelolaan SDA yang tidak dapat terbarukan. Sumber daya alam yang tidak terbarukan perlu dikelola dan manajemen dengan baik, terutama dalam kegiatan eksplorasi dan pemanfaatannya pada berbagai bidang kehidupan manusia. SDA tidak terbarukan memiliki keterbatasan dalam penyediaannya terhadap kebutuhan manusia, karena depositnya tidak jarang menimbulkan dampak negatif, terutama bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Dengan peradaban kehidupan manusia dan keseimbangan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari peran SDA tidak terbarukan. Bahkan dengan jenis SDA ini, ada saja negara bangsa yang menekan, menindas, bahkan memerangi suatu negara dan bangsa lain dengan berbagai dalih yang pada akhirnya berujung menaluri penguasaan SDA tidak terbarukan yang dimiliki oleh suatu negara atau bangsa tertentu. Dan selanjutnya, prinsip pengelolaan SDA tidak terbarukan. Prinsip pengelolaan SDA tidak terbarukan pada dasarnya sama dengan pengelolaan SDA terbarukan, yaitu dikelola secara terkendali, kompresif, terukur, dan struktur, sehingga dapat pemanfaatannya dapat dinikmati kontinu, dan terus-menerus regenerasi ke generasi, dan tetap mempertahankan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan, serta keseimbangan ekologi. Prinsip pengelolaan SDA baik terbarukan maupun tidak terbarukan jelas sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyebutkan bahwa bumi, air, seluruh kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Berdasar dengan konstitusi khususnya yang berlaku di negara Indonesia, sangat jelas untuk pengelolaan SDA tersebut harus terencana, terkendali, dan semata untuk kepentingan masyarakat. Di sini ada penyebab kelangkaan SDA dan pengganti SDA yang sudah habis. Yang pertama, keserakahan manusia dalam mengambil hasil tambang dapat menyebabkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat habis. Seperti minyak bumi yang penggunaannya semakin meningkat, tetapi cadangannya minyak bumi di perut akan menipis. Yang kedua, melakukan penambangan hutan secara berlebihan. Yang ketiga, perburuan liar semakin marak menyebabkan beberapa jenis hewan terancam punah. Yang keempat, populasi manusia meningkat tajam. Dengan populasi meningkat tajam, maka kebutuhan tempat tinggal dan pangan pun semakin meningkat. Dan yang terakhir ada peningkatan populasi manusia yang tidak diseimbangkan dengan peningkatan kualitas manusia tersebut
menyebabkan banyak terdapat lingkungan yang kumuh dan sangat merusak lingkungan. Hanya ada upaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Upaya pemerintah untuk melestarikan lingkungan hidup. Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan hidup. Dan upaya ini dapat pemerintah melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup. Yang kedua, ada usaha pelestarian lingkungan hidup bersama pemerintah dan upaya pemerintah Indonesia untuk melestarikan lingkungan hidup. Melakukan upaya-upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai berikut, yaitu ada pelestarian tanah, pelestarian arus sungai, danau, dan pelestarian udara. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.